I'm not angry. Berlatar di masa depan yang tidak terlalu jauh, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Ben Richard yang membawa serta putri kecilnya ke hadapan mantan atasannya dengan harapan bisa diizinkan kembali bekerja. Namun karena Ben dikenal temperamen dan sering mengambil keputusan yang sulit ditebak, si bos pun agak riskan untuk menerima Ben kembali meski beliau sebenarnya tidak tega melihat putri kecilnya yang sedang sakit demam. I brought her. To stop myself from bouncing your face. Next. It's okay. Setibanya di rumah, Ben yang sudah tidak punya uang sepeser pun hanya bisa menenangkan putrinya sembari menonton acara televisi yang menayangkan berbagai acara game show mematikan yang berhadiah uang, yang mana pada tahun itu stasiun TV diperbolehkan untuk menampilkan adegan berbahaya dan mematikan, imbas dari pemerintahnya yang sepenuhnya sudah dikuasai oleh para cukong dan kaum kapitalis. We've got the cash if you've got the balls. Don't miss the final run of the season. Here. Oh, okay. Mommy's here. Here she is. Okay. How's she doing? Oh, shit. How's she feeling? Tak lama, sang istri pun akhirnya pulang setelah seharian bekerja sebagai pelayan di bar. Namun ia mengaku akan keluar lagi untuk ambil kerja lembur demi bisa membeli obat dari hasil uang tips para pelanggan hidung belang yang katanya biasa datang malam-malam. Disinilah Ben sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga benar-benar merasa dilema seolah tidak berguna. Satu sisi dia kasihan dengan putrinya yang sedang demam tinggi. Di sisi lain dia tidak ridho membiarkan istrinya digoda-goda bahkan dipegang-pegang oleh lelaki hidung belang di bar. Sehingga daripada loba mikir, Ben pun nekat untuk pergi ke stasiun televisi dan akan mengikuti salah satu acara game show mematikan demi mendapatkan uang untuk putri kecil mereka. Setibanya di gedung stasiun televisi, Ben pun memasuki antrian panjang menuju bagian pendaftaran dan tak sengaja terlibat sedikit keributan dengan pihak keamanan gara-gara menolong seseorang yang hampir jatuh pingsan. I said step back now. Tak cukup sampai situ saja, Ben lagi-lagi amarahan saat petugas pendaftaran enggan menjawab pertanyaan dan terus saja menyerocos membacakan keterangan sampai akhirnya You mentioned my daughter again. beruntung hal itu tidak jadi masalah dan Ben langsung diterima untuk mengikuti tes fisik dan kepribadian. Berkat pengalaman bekerjanya yang sebagian besar melibatkan pekerjaan fisik, Ben berhasil melewati semua tes fisik, bahkan tubuhnya mampu bertahan dari tongkat listrik ketika terlibat keributan dengan pihak keamanan. Obedience. Never. Useless. Tak hanya tes fisik, Ben juga harus melewati semacam tes psikologi di mana penanya sampai mengatakan bahwa Ben adalah orang paling marah yang pernah mengikuti audisi acara ini. Final assessment. Setelah dinyatakan lulus, Ben akhirnya bertemu langsung dengan sang pemilik stasiun TV bernama Dan Kilian. Sebagai owner dari satu-satunya stasiun televisi yang ada pada zaman itu, Kilian mengatakan bahwa ia sangat takjub dengan semua hasil tes yang sudah Ben lalui. Kilian memutuskan bahwa Ben resmi ikut dalam salah satu acara paling mematikan yang pernah ada, yaitu The Running Man, yang hadiahnya akan membuat Ben masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. I'm not trying to get myself killed. Mendengar dirinya akan dimasukkan ke dalam acara The Running Man, Ben pun sempat mundur karena ia tahu bahwa acara tersebut adalah acara game show paling mematikan di antara yang lain. Bahkan sampai detik ini belum pernah ada yang berhasil memenangkannya dan pulang ke rumahnya. Dan semua kontestan yang ikut dinyatakan tidak pernah selamat. I'll do any other show. Mendengar jawaban Ben, Kilian pun langsung memberikan amplop berisi uang sebagai bonus tanda tangan. Kilian sudah tahu bahwa Ben sedang membutuhkan uang untuk putrinya yang sakit demam, sehingga Ben pun akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk menandatangani kontrak acara The Running Man. Sign the agreement and change your family's life. You're a fighter, Richards.
Keluar dari ruangan Kilian, Ben langsung disambut oleh seorang agen yang bertugas untuk melindungi keluarga kontestan dari ancaman. Selama acara berlangsung, keluarga para kontestan akan dipindahkan ke tempat tinggal yang lebih aman, mengingat hadiah utama dari acara ini sangat-sangatlah besar yang berpotensi memancing siapa saja untuk merampok atau berbuat jahat pada keluarga kontestan. Ben pun menitipkan uang tadi kepada si agen, kemudian melakukan panggilan video untuk sekedar minta doa kepada istrinya yang sebenarnya sang istri sangat amat tidak setuju dengan keputusan Ben mengikuti acara The Running Man. I'm on the Running Man. We good? Saatnya tampil, Ben pun dipakaikan sebuah gelang yang berfungsi sebagai timer, pengingat, dan notifikasi hadiah. Kilian juga memberitahu bahwa Ben bebas ngomong apa saja selama acara perkenalan berlangsung, karena itu akan semakin menambah seru acara ini dan tentu saja menambah rating acara ini. The Running Man! Ketika acara sudah dimulai, host pun langsung memperkenalkan 3 kontestan yang akan ikut dalam acara The Running Man musim ini, di mana acaranya sendiri akan berlangsung selama 30 hari tanpa henti. Sesuai judulnya, yaitu The Running Man. Para kontestan harus berlari dari kejaran para hunter yang akan terus memburu mereka. Setiap hari mereka wajib membuat video dan dikirim melalui kotak Drone Express. Hadiah dimulai dengan $1.000 di hari pertama dan akan terus bertambah 2 kali lipat setiap harinya hingga tepat di hari terakhir, yaitu hari ke-30. Hadiah akan menjadi sebanyak $1 miliar atau senilai 16 triliun loh ini rupiah untuk nilai tukar pada saat itu. $1 billion new dollars! Hadiahnya sangat sebanding dengan resiko yang harus diambil. Selama 30 hari mereka akan terus diburu oleh para hunters yang terdiri dari 5 orang dengan sosok The Ghost sebagai pemimpinnya. Yang paling menganjingkan dari acara ini adalah ketiga kontestan sengaja di framing jelek supaya netizen jadi benci. Mereka digambarkan sebagai sampah masyarakat yang memang pantas mati. Namun dari semua itu yang paling membuat Ben marah besar adalah ketika keluarganya ikutan dibawa-bawa lengkap dengan istrinya yang di framing sebagai wanita malam yang suka foya-foya. I think it's time for... Setelah perkenalan selesai, Ben dan 2 kontestan lain pun masuk ke dalam tabung kaca untuk memulai permainan dan dengan dibekali sejumlah uang untuk bertahan selama 30 hari ke depan, Ben langsung mengganti pakaian dan berlari sejauh mungkin. Yang semua orang tidak tahu adalah Ben punya kenalan seorang pemilik toko senjata api ilegal yang juga menyediakan jasa pembuatan identitas palsu sehingga Lay low with my own kind. dengan KTP palsu dan penyamaran barunya, Ben berencana pergi keluar kota berharap bisa aman dari kejaran 5 hunters. Namun acara The Running Man merupakan acara paling terkenal pada saat itu sehingga wajah dan nama lengkap Ben terpampang jelas di hampir semua di media elektronik yang ada di seluruh kota. Tiba di kota New York, Ben langsung membooking kamar hotel untuk sebagai tempat tinggal sementara. Di situ gelang menunjukkan waktu untuk Ben membuat rekaman video sebagai bukti bahwa ia masih hidup dan harus memasukkan kaset rekamannya melalui kotak pos dengan drone canggih yang akan mengantarkannya langsung ke stasiun televisi. Keesokan paginya ketika Ben baru bangun, ia melihat berita tentang 1 dari 3 kontestan yang langsung ketahuan oleh para hunter. Entah polos, belegug, atau memang disengaja, kontestan tersebut tidak memakai penyamaran sama sekali yang membuat para hunters bisa dengan mudah menghabisinya. Jesus, Tim. Go on, man. Alright, that's 1 down and 2 to... Tersisa 2 kontestan lagi. Ben memutuskan untuk pindah tempat tinggal tapi memperpanjang dulu kamar hotelnya, berharap itu akan dapat mengelabui para hunters. Ben kemudian menemui orang random di jalanan, seorang kakek-kakek yang jarang nonton televisi untuk membeli kamar kontrakan murahnya, berikut dengan jaket lusuh yang dikenakannya. Thanks.
Setibanya di kamar si kakek, Ben sempat terkejut ketika sebuah granat jatuh dari dalam kotak. Si kakek sepertinya adalah seorang mantan tentara yang sudah lama pensiun. Tak lama, Ben mendapati gerak-gerik mencurigakan dari seorang gelandangan yang ada di depan kontrakan, dan benar saja, para hunters dan kru TV pun muncul di sana yang entah bagaimana mereka bisa melacak keberadaan Ben di tempat ini. Tak ada waktu untuk berpikir, Ben pun dengan cepat kembali ke kamarnya untuk berkemas dan mencoba kabur dengan cara keluar dari jendela. Dan ya, Ben terpaksa lompat masuk ke dalam kamar salah satu penghuni kontrakan dan langsung naik lift untuk pergi ke lobi. Namun karena liftnya sedang rusak, ia justru harus terjebak di dalam sana tepat saat The Ghost alias ketua The Hunter muncul. Sehingga Ben dengan cepat melemparkan granat yang tadi ia temukan, tetapi akibat granat yang meledak di atas lift, Ben pun harus mendarat di gudang bawah tanah gedung ini. Ben pun membakar sejumlah majalah untuk mengecoh para hunter, kemudian kabur melalui lubang yang mengarah ke terowongan bawah tanah setelah melihat beberapa ekor tikus yang juga kabur melalui lubang tersebut. Lolos dari para hunters, Ben pun dengan cepat membuat rekaman video sesuai notifikasi yang sudah muncul dari gelangnya. Selesai mengirimnya melalui kotak pos, Ben pun menemukan seorang bocah yang sedari tadi terus mengawasinya, yang ternyata bocah itu tidak berniat jahat sama sekali. Yang ada justru ingin membantunya dengan cara mempertemukannya dengan sang kakak. You gotta get off these streets, man. Hell no. Bye, Bendy. Just a shocking amount of destruction. Berlokasi di tempat tinggal si bocah, Ben pun berkenalan dengan si kakak yang bernama Bradley. Berbeda dengan warga sipil lain yang memburu hadiah atas kepala si Ben, Bradley merupakan sosok revolusioner yang menentang pemerintahan, termasuk acara The Running Man yang terlalu banyak kecurangannya. Di sini Bradley akan membantu Ben untuk bagaimana caranya bisa bertahan sampai 30 hari tanpa ketahuan, karena inti daripada permainan The Running Man adalah Anda hanya perlu bertahan selama 30 hari, entah itu dengan terus berlari tanpa henti atau bersembunyi di tempat aman yang tidak diketahui oleh siapapun. Welcome to the pulpit. They can find anyone, anytime. Rest in pieces. Bradley menyarankan Ben untuk memilih opsi kedua, yaitu bersembunyi di tempat aman, karena meskipun ia terus berlari, menyamar, dan berpindah tempat, ala kumaha ge, para hunter akan menemukannya entah bagaimana caranya. Alasan kenapa Bradley mau membantu Ben adalah Bradley sudah cukup muak dengan para penguasa zolim yang selalu membuat aturan-aturan curang yang hanya menguntungkan mereka. Salah satunya adalah Killian yang tidak pernah puas memeras darah para kontestan hanya untuk menambang rating acara TV-nya. I'm working on it. Satu lagi, bukan Bradley yang akan membantunya, melainkan teman Bradley yang tinggal di sebuah pedesaan atau kota kecil, sehingga perannya di sini hanya untuk sebagai perantara yang akan membantu Ben pergi menemui sosok tersebut. Sebelum pergi, mereka pun nonton TV dulu untuk melihat perkembangan acara terkini, di mana Ben akan sangat amat dibuat terkejut sekaligus marah besar ketika rekaman videonya sudah direkayasa menggunakan teknologi AI. Ini benar-benar fitnah akhir zaman ketika Ben yang curhat tentang keresahannya dibuat seolah-olah ngomong kasar dan menghina semua orang. Bahkan yang lebih parah lagi adalah Killian memanipulasi kematian beberapa petugas polisi seakan-akan tewas dalam kejadian ledakan yang terjadi tadi malam. Now you know how it felt when Daddy did it to someone else. I want him gone. Hal itu sontak memicu amarah semua orang yang membuat para preman lokal dan warga sipil melakukan perburuan sweeping di jalan-jalan. Tak punya banyak waktu lagi, Bradley dan adik pun langsung memasukkan Ben ke dalam bagasi untuk diantarkan stasiun kereta api. Richard's lit. Meski sempat terlibat ketegangan dengan para preman jalanan, Bradley akhirnya berhasil mengantarkan Ben ke stasiun kereta api. Dari situ, Ben langsung melakukan perjalanan panjang menuju alamat yang sudah Bradley berikan. But if I did, they just fake this one up with the blahs today.
Hari ke-10, Ben akhirnya tiba di kota kecil yang menjadi tempat tinggal si teman. Ben yang sedang menginap di salah satu motel pun melihat kontestan kedua yang ternyata masih bertahan. Tapi bedanya, ia tidak berlari dan kabur, melainkan memilih untuk menghabiskan uang bekalnya dengan cara pesta dan berfoya-foya. Go off, neighbor. Menyamar sebagai pendeta tunanetra, Ben langsung check out tepat malam hari ketika situasi sedang sepi. Dikira akan aman dari pusat perhatian, seorang petugas sampah pun hampir memorgoki Ben memasukkan kaset rekamannya ke dalam kotak pos. Dan tiba-tiba lagi, Ben harus berlari cukup cepat untuk menghindari kejaran para pemuda lokal setempat, di mana ia berhasil lolos setelah lompat melewati kereta yang sedang lewat dan tiba di pedesaan. Ben tak sengaja melihat sejumlah warga yang sedang menonton acara The Running Man di layar tancap. Di situ si kontestan kedua akhirnya ketahuan oleh para hunter, diburu secara brutal dan berakhir di tangan dua warga sipil yang membakarnya hidup-hidup. He survives till midnight since season 1. Hari ke-13 setelah berjalan kaki cukup jauh, Ben akhirnya sampai di rumah teman Bradley yang bernama Elton. Tak banyak basa-basi, Elton memberitahu Ben tentang tiang lampu yang tersebar di seluruh negeri. Semua tiang lampu sudah dimodifikasi dengan alat pengenal wajah dan pelacak DNA, sehingga kemanapun Ben atau kontestan lain kabur, Killian dan antek-anteknya akan selalu bisa menemukan mereka dengan sangat mudah. Seperti yang sudah Bradley jelaskan sebelumnya, satu-satunya cara untuk memenangkan acara ini adalah dengan bersembunyi sampai hari ke-30. Ben akan bersembunyi di dalam bunker rahasia milik mendiang ayah Elton, dan untuk video rekaman yang harus dikirim per hari, Ben hanya perlu merekamnya sekaligus dengan background berbeda-beda yang sudah Elton siapkan, sehingga apalagi Ben akan mencetak sejarah sebagai pemenang pertama dalam game show paling mematikan di dunia. This country's ready to blow, and you're the initiator. Ketika ditanya alasan kenapa Elton mau membantunya, mirip seperti Bradley, Elton sangat membenci sosok Killian dan orang-orang kaya lain, para pejabat dan para penguasa zolim yang selalu memutarbalikkan fakta untuk keuntungan mereka. Bahkan mendiang ayah Elton menjadi bukti nyata sebagai salah satu korban atas kekejaman yang sudah para penguasa lakukan. His buddies on the force never solved the case. They're the ones who killed him. Saat Elton sedang menyiapkan keperluan yang Ben butuhkan, Ben tak sengaja bertemu dengan ibunya Elton yang sudah kemakan berita hoaks mengenai sosok Ben yang jahat. Elton mencoba mencegah ibunya untuk memanggil polisi, tetapi ketika Ben menjelaskan terlalu detail bahwa seluruh polisi negara bagian akan mendatangi rumah ini jika sampai ia ada di sini, disitulah Elton terpikir untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, dan justru malah dia sendirilah yang melakukan panggilannya. Richards just broke into my home. Kurang dari 1 menit para polisi sudah mengepung rumah ini. Bukan tanpa persiapan, Elton memang sudah lama menunggu momen ini tiba karena ia sudah menyiapkan beberapa jebakan mematikan yang diantaranya setelah menyembunyikan ibunya di ruang aman, Elton pun membawa Ben ke terowongan bawah tanah. Tapi tiba-tiba, ya, salah satu hunter berhasil menikam Elton, dan yang terjadi selanjutnya adalah tepat saat Ben berhasil mengalahkan anggota The Hunter, Killian pun melakukan panggilan khusus untuk Ben yang memintanya untuk segera menghabisi si anggota The Hunters tepat di depan kamera. Semua itu Killian lakukan demi untuk rating acara, sampai-sampai ia tidak peduli dengan nyawa anak buahnya sendiri. Tak mau diperintah oleh siapapun, Ben pun membiarkan si anggota hidup dan langsung kabur bersama Elton. Namun The Ghost sudah menunggunya di depan jembatan dan menembak si Elton yang membuatnya tewas seketika. Di depan ada The Ghost, di belakang ada si anggota yang mengejar. Ben melihat beberapa peledak yang Elton bawa di dalam mobil hingga ia terpikir untuk melakukan aksi nekat, yaitu
Hari ke-17, Ben pun mencoba mencari lokasi bunker sesuai peta yang sudah diberikan Elton sebelumnya. Namun setelah dipikir-pikir, Killian adalah orang yang licik yang tidak akan pernah membiarkan siapapun memenangkan game show ini. Kalaupun Ben sembunyi sampai hari ke-30, Killian pasti akan melibatkan istri dan anaknya sebagai jaminan untuk membuat Ben tetap kalah dalam acara ini. Capek terus kabur dan sembunyi, Ben memutuskan untuk muncul dan akan mendatangi Killian secara langsung. Secara kebetulan, Ben melihat seorang pengendara bernama, kita panggil saja Yuli, yang merupakan warga sipil dari kalangan menengah ke atas yang akan Ben manfaatkan untuk mengantarkannya ke pusat kota. Sama seperti masyarakat perkotaan yang sudah kemakan hoaks, Yuli juga menganggap Ben adalah seorang penjahat yang meskipun Ben sudah mencoba menjelaskannya bahkan sampai menunjukkan foto keluarganya, Yuli tetap tidak percaya dan mania teuing kumaha sia. You disgust me. Keep it pointed north. Tak lama muncullah sebuah truk berisi 2 warga sipil yang memburu imbalan hadiah, tetapi Just step out of the car! ya, sebuah drone menembaki 2 warga sipil tersebut dari atas, disusul dengan sebuah tayangan palsu yang memperlihatkan Yuli meminta tolong dari dalam mobilnya, sehingga disinilah Yuli akhirnya percaya bahwa Ben bukan orang jahat dan yang selama ini diberitakan merupakan hoaks dan fitnah hasil rekayasa. Setibanya di ujung jalan, sudah ada The Ghost yang membuat barikade untuk menyambut kedatangan Ben. Alasan kenapa mereka tidak menyerang adalah karena acara ini belum dimulai. Entah apa yang sedang Ben rencanakan, ia mengaku membawa sebuah peledak bernama BFE-20 yang merupakan bahan peledak industri yang dapat menguapkan apapun dalam radius setengah mil. Jika tidak ingin acara ini cepat selesai, Ben meminta disiapkan sebuah pesawat mewah, 2 buah parasut, 1 piring kulub suuk, dan segelas bajigur yang masih panas. So what's our plan? They'll never let me win, so I won't have to act. Ketika akan naik pesawat, Ben kembali melakukan permintaan, yaitu agar The Ghost membuka topengnya, yang karena Killian tidak mau Ben meledakkan bomnya, The Ghost pun disuruh untuk segera melakukannya. Masuk ke ruang kokpit, Ben langsung menyadari jika ketiga pilot tersebut adalah anggota The Hunters. Ben sama sekali tidak mengkhawatirkan hal itu. Ia justru meminta agar pesawat terbang menuju landasan di pusat kota yang terdekat dengan gedung stasiun televisi. Tak lama, Killian pun menghubungi Ben secara pribadi. Di situ Killian sudah tahu bahwa Ben hanya menggertak. Pintu pesawat ini dilengkapi dengan scanner yang memperlihatkan jika benda yang Ben bawa dalam sakunya bukanlah peledak, melainkan hanya sebuah tas milik Teh Yuli. Acara akan live dimulai 6 menit lagi. Sebelum itu, Killian menawarkan sebuah kesepakatan menarik, di mana Ben harus menghabisi The Ghost dan 3 Hunter dengan sebuah pistol yang sudah disiapkan dekat mesin kopi. Lagi-lagi, semua itu Killian lakukan demi menambah rating acaranya supaya lebih seru dan tidak membosankan. Killian berencana untuk menjadikan Ben sebagai sosok Hunter baru dan akan dibayar sebesar $5 juta setiap tahunnya. Richards? And this is why we want to offer you your own show. Masih dengan alasan yang sama, yaitu tidak mau diatur-atur. Lagian Ben juga tidak punya masalah personal dengan The Hunters. Ben pun langsung menolak tawaran tersebut sehingga membuat Killian terpaksa harus menunjukkan sebuah video mengerikan ketika The Ghost dan 3 Hunter tanpa izin menyatroni rumah aman istri dan anak Ben dengan alasan sebagai balas dendam atas kematian salah satu rekan mereka sewaktu kejadian di jembatan. I'm sorry, Ben. Dan sungguh, betapa hancur dan marahnya hati seorang Ben ketika melihat 2 orang paling dikasihinya mati. Padahal alasan ia mengikuti acara ini untuk mereka. Sehingga, anjing, disinilah Ben sudah tidak punya tujuan hidup lagi dan akan menghabisi semua orang yang dianggap pantas mati.
Tanpa pikir panjang, tepat saat acara sudah dimulai dan kamera-kamera drone sudah live, Ben langsung pergi ke dapur untuk mengambil pistol dekat mesin kopi dan dengan cepat membrutal menghabisi ketiga hunter yang ada di depan. Berkat campur tangan Killian yang mengendalikan pesawat dari jarak jauh, Ben pun dibantu menang menghabisi ketiga hunter tersebut. Giliran The Ghost yang berada di belakang, Ben akan menghadapi bos terakhir dari semuanya dan tiba-tiba The Ghost berhasil melukai perut Ben menggunakan pecahan kaca. Yang di situ The Ghost akhirnya membuka sebuah fakta menarik bahwa ia dulunya juga adalah salah satu kontestan yang berhasil bertahan sampai hari ke-29 dan sama seperti Ben, ia ditawari kesepakatan untuk menjadi ketua The Hunters dengan bayaran besar setiap tahunnya. The Ghost juga memberitahu Ben bahwa keluarganya belum mati. Video yang ia lihat tadi adalah hasil rekayasa AI sama seperti sebelum-sebelumnya. Namun terlambat untuk Ben bisa mundur sekarang karena salah satu dari mereka harus ada yang mati demi keberlangsungan acara ini. Truth is... Dan ya, Ben berhasil menang setelah The Ghost tersedot lubang peluru yang ia buat sendiri. Dengan fakta bahwa Ben sudah menuntaskan misi balas dendamnya, semua penonton yang dulu benci kini menjadi simpati setelah melihat rekaman video pembantaian keluarganya. Ben dianggap sebagai pahlawan yang akan menjadi sosok The Hunters pada acara musim depan. Congratulations, Ben, and welcome to the network family. Tak peduli dengan semua itu, Ben pun menyuruh Yuli untuk lompat dari pesawat menggunakan parasut yang sebelumnya sudah ia minta. Sementara untuk Ben sendiri, ia memilih bertahan di dalam pesawat sembari melakukan panggilan video dengan Killian untuk memastikan sekali lagi apakah keluarganya masih hidup atau tidak. Killian menjawab, itu tidak penting. Yang terpenting sekarang adalah Ben setuju atau enggak jadi The Ghost atau The Ghost baru The Hunter di musim depan. Karena kalau enggak setuju, Killian akan menayangkan sebuah video rekayasa yang di situ Ben mengancam akan menabrakkan pesawat ke gedung stasiun televisi berisi sekitar 5.000 orang tak berdosa di dalamnya. We are live in 5, 3, 2, 1. Karena Ben keras kepala menolak tawarannya, Killian pun langsung menayangkan video rekayasa tersebut yang alhasil penonton pun jadi benci lagi terhadap sosok Ben sehingga membuat Killian punya alasan kuat untuk meledakkan pesawatnya di udara. 1 tahun berlalu tepatnya di acara season selanjutnya. Di luar prediksi Killian, para penonton ternyata masih menganggap Ben sebagai pahlawan dan menilai jika Killian terlalu memaksakan semuanya. Bahkan saking kompaknya dukungan para penonton, host pun jadi ikutan merasa bersalah atas kematian Ben dan memutuskan untuk berhenti jadi pembawa acara di game show ini. Coco, come on, let's go. Acara mendadak kacau ketika seorang provokator memancing para penonton dengan cara melemparkan bom molotov ke atas panggung, di mana itu adalah ulah dari seseorang yang tidak diduga-duga kemunculannya, yaitu ya, Anda tidak salah lihat. Sewaktu pesawat meledak, Ben sebenarnya berhasil selamat berkat fitur canggih yang dinamakan pod keselamatan. Killian bahkan tidak menduga akan hal itu sehingga membuatnya tidak melakukan penyelidikan lebih dalam dan menganggap Ben sudah benar-benar tewas. Selamat dari ledakan, Ben tidak langsung pulang pada keluarganya tapi sempat menemui mereka beberapa kali di tempat umum. Yang hal itu harus Ben lakukan demi untuk kelancaran misi balas dendamnya, yaitu menghabisi sosok Killian dengan tangannya sendiri. 4, 1, and action. Tamat, ending yang sangat-sangat memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya dengan yang Anda lihat di media. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kerongkongan kering katak darat.